Shalom semua jemaat KFT dan semua saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online kami hari ini. Saya percaya semua saudara-saudara di sana selalu ada di dalam kondisi yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya Allah kita yang ajaib, Tuhan kita yang ajaib akan selalu menyertai kehidupan saudara. Apapun yang saat ini dunia sedang alami, apapun yang saat ini saudara sedang alami, saya percaya Tuhan kita yang hebat ada selalu menyertai kehidupan kita. Kita tetap mempercayai Dia, Tuhan kita yang ajaib. Kita percayai Dia, Tuhan yang selalu akan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Amin saudara. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Oh haleluya. Sandi dalam mana bakuri dalam sandi dalam masyando. Kuri dalam mana basini dalam haleluya. Gloria dalam masih kira nama oh tinggikan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia oh haleluya. Tuhan ajaib. Oh Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan umat-Mu, ini kami Tuhan orang-orang yang selalu mengasihi Engkau, mau selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Nama syikri bikala balabaka bakuri nama syikri. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Katakan lagi, ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang katakan lagi, ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku heran, amin. Semua amin yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan ke dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan Tuhan, untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap anugerah yang selalu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah hidup kami Bapa. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Raja kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, mau siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi serupa dengan yang Engkau sudah firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, bala tentara Allah yang gagah perkasa. Kabar Anda tentunya baik dan luar biasa, karena kita semua tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Minggu yang lalu, saudara sekalian, kita baru saja mengikuti ibadah online bersama dengan Pastor Tanti, di mana pada saat itu kita semua diingatkan bahwa kita tidak akan mati, karena kita bersama dengan Dia, kita hidup di dalam Dia, kita tidak akan mati. Kita akan benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang akan melakukan setiap kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya atau kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memulainya dengan kesaksian saudara. Jadi tepat setelah Pastor Tanti memberikan firman Tuhan, setelah itu saudaraku, setelah ibadah online kita ikuti sama-sama, secara langsung ujian itu datang. Secara langsung saudaraku, kontan. Malamnya tiba-tiba kami dikejutkan. Ya, kami dikejutkan dengan sebuah
peristiwa, dengan sebuah hal, dengan sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan. Saat itu, saudaraku, tiba-tiba istri saya, dia membuka m-bankingnya, lalu dia lihat kalau saldonya 0, kosong melompong. Padahal kemarin dia baru saja diberi kabar bahwa pihak yayasan di mana istri saya bekerja baru mentransfer gaji. Dan tiba-tiba setelah membawakan firman Tuhan mengenai kita tidak akan mati, kita akan selalu hidup, langsung tiba-tiba hari itu dia mendapatkan bahwa saldonya 0, saudaraku. Sesuatu yang langsung membuat istri saya panik. Ya, kemudian kita berusaha cari tahu apa yang terjadi, kenapa bisa 0. Dan istri saya menggunakan telepon, mengambil teleponnya, dia coba cek. Waktu masih cek menggunakan internet masih bisa, ya, karena masih ada data atau kuotanya. Tapi pada saat dia mencoba telepon, sudah nggak bisa karena memang tidak ada pulsa. Lalu kemudian saya ingat, saya punya ada pulsa. Dan saya berikan handphone saya kepada dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah dia menelepon customer service, ya, yang online. Habis pulsanya. Ya sudah, habis. Nah, istri saya pada saat itu langsung dia seperti, sudah deh. Seperti rasanya kayak putus asa. Tapi saudara, langsung saat itu saya mengatakan kepada kekasih hati saya bilang, nih, tenang, jangan panik. Ini iblis tidak suka, karena dia baru saja dipermalukan di depan umum. Yang menjadi kekalahannya di masa yang lalu, yang disaksikan oleh istri saya, baru saja dipertontonkan di depan umum, dipermalukan, dan dia sama sekali tidak suka. Dan saat itu iblis dengan berbagai cara dia coba menarik kembali, dia coba mematikan apa yang telah hidup di dalam istri saya. Dan puji Tuhan, istri saya menyadari hal itu dan kita sepakat bahwa kita tidak boleh terpengaruh akan keadaan itu. Dan saat itu kami kebetulan ada Atalia. Saat itu kami langsung bertiga bersepakat berdoa. Kami berdoa mengambil alih posisi yang mau direbut dari kami, dan kami langsung ambil alih, dan kemenangan itu ada kembali bersama-sama dengan kami. Iblis kira bahwa dia berhasil menarik kami kembali, tetapi tidak, saudara. Dan kami mengatakan, hai iblis, engkau tidak bisa menarik turun kami kembali. Hai iblis, kami hidup bukan dari uang, kami hidup dari Tuhan, kami hidup dari firman. Satu, kami kembali bersuka cita. Satu, kami kembali tenang. Istri saya kembali tenang. Ada damai sejahtera kembali. Saudara tahu bahwa saat itu iblis coba mematikan damai sejahteranya. Iblis coba mematikan ketenangan sukacitanya. Dia coba mengambil itu. Tapi karena kita dengan segera menyadari bahwa kita hidup bukan dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari uang, tetapi kita hidup dari setiap perkataan Tuhan bagi kita. Dan kita kembali menang. Besoknya kami datang ke bank untuk bertanya, dan kami urus itu hampir seharian. Lalu puji Tuhan beres, akhirnya semuanya beres. Puji Tuhan, dan kami tertawa dan kami mentertawakan kembali iblis dengan segala usahanya untuk membuat kami kalah. No, tidak. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami terus berjaga-jaga.
Saudaraku, begitulah kehidupan kita. Apabila kita sampai kepada level tertentu, seperti yang kita pernah bahas waktu itu, bahwa kita terus harus waspada. Kita terus harus berjaga-jaga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap menuju dewasa dan semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, saudara, iblis juga tidak tinggal diam. Kita perlu benar-benar memiliki kewaspadaan ya seperti ini. Langsung saudara kontan, habis bawakan firman, langsung diuji. Langsung ada ujiannya, benar gak bisa tetap hidup? Benar gak bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan mati? Dan ternyata benar, saudaraku. Karena bersama Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kuat tenaga kita, tetapi dengan Dia, bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya. Saudaraku, bukan berarti iblis stop sampai di titik itu setelah dia dikalahkan. Dia terus berusaha menarik kita. Dia terus berusaha untuk membuat kita gagal, untuk membuat kita kalah. Nah, saudaraku, lantas apa dong? Saudara mungkin bertanya, saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, apa yang dapat kita lakukan? Dengar, saudara, engkau pelajar, engkau mahasiswa, engkau jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Engkau pelajar, engkau mahasiswa, jangan terpengaruh dengan apa kata teman-temanmu. Jangan terpengaruh dengan pelajaran apa yang kau suka dan tidak suka. Jangan terpengaruh oleh pengajarnya, oleh gurunya, oleh dosennya. Jangan terpengaruh itu. Ingat, yang kita perlu lakukan adalah berprestasi, itu saja. Tunjukkan prestasi kita. Meskipun situasi kondisinya tidak mengenakan, serba sulit saat ini bagi kamu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, tetapi lakukan saja dengan kesungguhanmu. Lakukan saja bagianmu. Perlihatkan kualitasmu. Tunjukkan setiap firman yang sudah masuk dalam kehidupanmu, yang kau telah renungkan, tunjukkan bahwa itu ada, telah mendarah daging di dalam kehidupanmu. Firman yang masuk kita renungkan, kemudian mendarah daging dalam kehidupan kita, akhirnya harusnya, normalnya, itu keluar, saudara. Itu keluar. Dan meskipun pelajarannya kamu tidak suka, mata kuliahnya kamu gak suka, tapi kamu tetap harus ikuti. Meskipun gurunya tidak enak, dosennya kurang gaul, nggak mudah, udah tuwir, dan sebagainya, alasan-alasan kamu. Ketahuilah, Tuhan di atas sana, Dia akan memakai kamu. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang kau hadapi, Dia mau memakai kamu. Caranya gimana? Ya, mau tidak mau dengan berprestasi. Tunjukkan kualitas kamu yang berbeda. Begitu juga dengan di dunia kerja, saudara. Begitu juga dengan dirimu sebagai karyawan. Ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Jika Anda adalah seorang karyawan, saya pun pernah di posisi itu. Bukan berarti saya sudah sempurna menjalani predikat saya waktu itu sebagai karyawan, tidak sama sekali. Tetapi saudaraku, ini yang saya akan bagikan, ini yang saya ingin bagikan. Saudara, saya pernah bekerja, dan di tempat saya bekerja, meskipun perusahaan itu bukan punya saya, tapi saya berusaha. Saya berusaha untuk memelihara atau merawat, memperhatikan barang-barang atau hal-hal yang bisa saya lakukan. Saya membangun rasa memiliki, sense of belonging dalam diri saya. Itu setidaknya yang saya bisa bagikan waktu saya menjadi seorang karyawan, saudara. Dan kalau engkau adalah seorang ibu rumah tangga, apa yang bisa kau lakukan? Banyak.
Kalau engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, apalagi sekarang ada tambahan tugas, engkau mengajar anakmu untuk belajar online. Dan kalau saudara lihat video yang sudah viral belakangan ini, ada seorang ibu yang mengajar anaknya untuk belajar atau menghafal Pancasila. Oh, itu viral karena lucu sekali. Tetapi itu gambaran, saudara. Karena belakangan ada teman saya juga ada di daerah timur sana yang menjerit karena dia harus melakukan. Dia harus seperti menggantikan posisi anaknya. Saudara, belum lagi seorang ibu rumah tangga, dia harus dari pagi-pagi mempersiapkan hidangan. Ada kopi mungkin, ada teh mungkin untuk suami tercinta. Kemudian untuk suaminya pergi ke ladang atau pergi bekerja, dia harus mempersiapkan. Lalu dia menyapu, dia ngepel, lalu dia cuci baju, dia kemudian menjemurnya. Dan kemudian lanjut lagi masak untuk anak-anak, untuk suaminya nanti pulang. Dan itu terus. Banyak, saya tahu itu. Tetapi saudara, yang membedakan seorang ibu rumah tangga yang tahu tentang kebenaran dengan yang tidak adalah dia tidak bersungut-sungut dalam melakukannya. Dia dengan penuh sukacita melakukannya, dengan penuh kesungguhan dia melakukannya, dengan sepenuh hati dia melakukan. Bukan supaya dibilang dia mama yang baik, dia ibu rumah tangga yang wow, top, dia seorang istri yang luar biasa. Bukan, tetapi karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mencintai Tuhan, karena dia tahu kebenaran, karena dia tahu bahwa lewat dirinya yang seorang ibu rumah tangga, Tuhan juga bisa dipermuliakan. Tuhan juga bisa diagungkan dalam kehidupannya. Itulah gambaran, saudaraku, di mana di dalam kehidupan kita ada masing-masing ada bagiannya, ada porsinya. Yang terpenting adalah kita mau melakukannya atau tidak. Saudaraku, jadi pada saat istri saya panik, apa bagian saya? Kita kembali lagi ke tadi ya. Apa bagian saya? Saya mengingatkan, saudara. Tenang nih, jangan panik. Ini iblis mau jatuhin kita. Gitu, saudara. Jangan pada saat istri saya panik langsung saya bilang, makanya Mami sih nggak hati-hati, gimana sih? Mungkin sandinya passwordnya ketahuan orang kali. Kamu makanya jangan ceroboh. Enggak, saudara. Jadi lakukan bagian kita masing-masing. Ya, lakukan bagian kita masing-masing. Saudaraku, kehidupan sebagai orang percaya bukan berarti setelah engkau percaya, setelah engkau menerima dia, setelah engkau menerima firman, setelah engkau merenungkan firman dan semua beres. Tidak. Kita masih hidup di dunia ini yang menghadapi berbagai tantangan. So, makanya kenapa ada renungan firman setiap hari lewat grup saya bagikan. Saya juga share di status saya. Saya juga share di Instagram. Kenapa demikian? Itu menandakan bahwa kita sangat butuh Tuhan. Bukan hanya sekedar kita butuh untuk merenungkan firman, tidak. Itu menandakan kita butuh Tuhan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya yang dipercayakan untuk mengembalakan di GSC KFT. Saya bertanggung jawab untuk menjaga saudara, memberikan makanan rohani setiap harinya, memastikan saudara tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam lingkupan kuasa Tuhan, tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap di dalam keintiman saudara dengan Tuhan. Tidak dilepas begitu saja. Dan itu menandakan kenapa kita butuh Tuhan. Karena Tuhan ingin lewat hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Jadi jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri.
Stop untuk itu. Jangan kita hanya berpikir untuk bagaimana besok bisa hidupnya, bagaimana nanti rencana, waduh kapan kita jalan-jalan ya, bagaimana nanti anak saya mau kuliah ya, bagaimana nanti rencana ke depannya. Memang itu patut kita lakukan, tetapi kehidupan kita bukan hanya sekedar berpikir mengenai hal itu, tetapi kita harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan ingin memakai kita. Engkau diciptakan Tuhan bukan untuk dirimu sendiri, tetapi diciptakan Tuhan untuk Tuhan. Saudaraku, apalagi di dalam situasi kondisi sekarang ini yang serba sulit, yang serba bingung, di masa-masa pandemi yang satu orang pun belum pernah punya pengalaman ada di situasi kondisi yang seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan? Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup merenungkan firman Tuhan, yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, di saat-saat inilah Tuhan akan munculkan engkau. Inilah kesempatan Tuhan. Tuhan akan memunculkan engkau untuk engkau benar-benar menjadi warna yang berbeda. Engkau mewarnai dunia dengan hal-hal baru, dengan pikiran baru yang berbeda. Itu hasil daripada engkau mendengarkan firman, merenungkan firman. Engkau melakukannya. Dan saat itulah saat dimana engkau memiliki pola pikir yang berbeda. Engkau tidak ikut-ikutan. Engkau tidak ikut-ikutan berkata susah. Engkau tidak ikut-ikutan berpikir negatif, berperilaku yang tidak pantas. Di saat itulah engkau sudah seperti mengatakan, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Saudara, kehidupan kekristenan sesungguhnya seperti ini. Bahwa kita diselamatkan ya untuk mengabarkan keselamatan itu, saudara. Kita jangan lupa akan hal itu. Keselamatan yang semata-mata hanya karena anugerah Tuhan tidak kita simpan sendiri, tetapi kita coba benar-benar minta anugerah Tuhan, minta pencerahan, penyingkapan dari Tuhan, penyataan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya? Saya ingin dipakai oleh Engkau. Justru pada kesempatan ini, justru pada saat-saat ini, inilah kesempatan kau dimunculkan Tuhan menjadi emas yang gemilang, yang bercahaya, berkemilauan. Saudaraku, mari kita sama-sama saat ini mengingat akan apa yang sudah terjadi pada diri Paulus, saudara. Kita tahu bahwa Paulus dahulu adalah Saulus. Dia seorang yang banyak sekali perilaku-perilakunya yang ternyata mendukakan hati Tuhan kita. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu. Dia bahkan membunuhnya, bukan hanya menyakiti, tapi dia membunuh. Namun apa yang terjadi, saudaraku, setelah dia diubah oleh Tuhan? Luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Saulus saja yang dulunya parahnya minta ampun tindakannya bisa dipakai oleh Tuhan, apalagi kita yang tidak sampai seperti Pak Saulus. Dia menganiaya jemaat, saudara. Saat itu apa yang Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ya, siapa berbuat jahat terhadap jemaat, itu sama dengan berbuat jahat dengan Tuhan. Saudaraku,
Dia mengenal kita. Dia sangat mengenal kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu semua permasalahan hidup kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Kita punya tugas untuk kita melakukan kebenaran, untuk kita meninggalkan kejahatan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan saudara, kata kejahatan di sana bahasa aslinya adalah adikia, yang artinya iniquity, memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah ketidakbenaran. Kemudian yang kedua adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian yang ketiga adalah sebuah tindakan yang di luar kebenaran. Bisa disimpulkan bahwa semuanya itu adalah kejahatan. Dan itu harus ditinggalkan. Saudara jangan berpikir bahwa kejahatan itu adalah orang yang mencuri saja, membunuh saja. Tidak. Pada saat engkau sudah berpikir hal-hal yang negatif, pada saat engkau sudah merasa sakit hati, pada saat engkau tidak senang, pada saat engkau meninggikan diri, pada saat engkau tidak mau mengalah, itu berarti saudara, berarti kita semua telah membiarkan diri untuk masuk kembali kepada ketidakbenaran, dan ketidakbenaran adalah kejahatan. Jadi, siapapun kita yang menyebut nama Tuhan, atau artinya kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya, umat kepunyaannya, kita tidak pantas lagi untuk melakukan sesuatu yang melawan kebenaran, saudara. Saudara bisa lihat lagi dalam Yohanes 17 ayat 17. Pada saat kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita yang bisa mungkin orang di luar sana akan melakukan respon atau tindakan yang negatif. Contoh, misalnya disakiti atau dikatai, lalu kita balas katain lagi. Itu orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tetapi kita, bagaimana? Itu sama seperti waktu istri saya, dia harusnya bisa marah. Dia harusnya bisa berkata-kata yang tidak pantas karena kepanikannya terhadap hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi dia tidak memilih untuk melakukan hal itu, saudara. Inilah yang memperlihatkan kalau seseorang yang tahu kebenaran, dia akan benar-benar berjuang meninggalkan ketidakbenaran dalam dirinya. Saudara, tidak ada satupun kita yang sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna, tidak. Kita semua, kita masih ada di dunia ini, masih hidup dalam darah dan daging, masih punya kelemahan. So, berarti kita masih terus berjuang, saudaraku. Yang terpenting, mari kita berjuang untuk kita melakukan kebenaran, untuk kita meninggalkan kejahatan. Kalau engkau masih keliru meresponi orang, meresponi customer, meresponi pelanggan, sekarang tiba waktunya ya kita berubah. Kita menjadi lebih sabar. Kalau engkau suka bersungut-sungut di dalam mengikuti pelajaran tertentu, mata kuliah tertentu, sudah saatnya berhenti dari hal itu. Kita ingat bahwa kita harus melakukan yang benar. Kita harus tinggalkan ketidakbenaran yang adalah kejahatan. Dan kalau engkau adalah orang benar, kalau engkau orang yang dikenal oleh Tuhan, engkau berarti bersedia untuk berjuang meninggalkan ketidakbenaran, meninggalkan kejahatan.
Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22a, Rasul Petrus mengatakan kita harus menyucikan diri, yang berarti taat pada kebenaran. Saudaraku, orang benar identik dengan orang kudus, orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang kudus, orang yang benar, orang yang berkenan kepada Allah, ya berarti dia harus taat kepada kebenaran. Saudara, ketika kita menyebut nama Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus sama dengan hidup yang terpisah dengan sistem dunia ini. Beda. Engkau, kita semua harus beda. Kalau kita tahu bahwa sistem dunia ada yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, dengan kebenaran firman. Maksud saya, sistem dunia tidak sesuai dengan, kalau kau temukan ada sistem-sistem dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya sudah, kita harus berani mengatakan tidak, saudara. Saudara, seringkali pada saat setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita berkata bagaimana caranya, bagaimana bisa aku masih hidup di dalam dunia ini, aku masih butuh pekerjaan, aku masih butuh bekerja. Siapa bilang saudara nggak butuh bekerja? Siapa bilang saudara nggak butuh uang? Kita semua masih butuh uang untuk kita mencukupi untuk kebutuhan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan kebenaran di tengah-tengah aktivitas kita. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Mulailah dengan sesuatu yang simple. Mungkin dari pikiran kamu dulu, dari hati kamu dulu. Yang dulunya engkau pemarah, yang dulunya engkau tersinggungan, sekarang karena firman Tuhan menguasai hidupmu, engkau tahu bahwa engkau sempurna di mata Tuhan. Meskipun orang mungkin ngata-ngatain kamu, tetapi karena engkau tahu engkau benar-benar di mata Tuhan sempurna, diciptakan segambar serupa dengan Allah, yang engkau tidak akan tersinggung lagi. Mungkin hanya dengan pikiran seperti itu, yang tanpa disadari akan berimbas juga kepada perilaku kita. Akhirnya orang mau ngatain kita apa, kita cuek aja. Jadi jangan berpikir yang rumit-rumit dulu. Mulailah dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Saudara, bersama dengan Tuhan kita bisa kok. Bersama dengan Tuhan kita mampu kok. Di awal-awal tadi saya membukanya dengan Filipi 4 ayat 13 kan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara, sekali lagi kita mau benar-benar masukkan dalam hati pikiran kita bahwa kita tidak sendiri di dalam dunia ini. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Engkau pasti mengalami kemenangan demi kemenangan, karena engkau adalah umat yang lebih dari pemenang. Tuhan bersama. Yang jadi pertanyaan, engkau mau atau tidak? Itu saudara-saudara. Engkau mau atau tidak menanggalkan ketidakbenaran? Engkau mau tidak? Tidak sama dengan orang-orang di luar yang masih ngomong hal-hal yang sia-sia. Ini nih berulang kali saya mau ingatkan, jangan sampai kita ikut-ikutan kepada perkataan-perkataan yang sia-sia. Itu contoh-contoh yang simpel, saudaraku. Dan hal ini seringkali kita dengar lewat media sosial. Pada saat kita nonton YouTube, orang dengan entengnya mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Nah, kalau kita tahu itu tidak benar, ya kita tidak ikut-ikutan, meskipun itu bukan hal dosa atau tidak dosa. Tapi kita tahu hal itu memperkenan hati Tuhan atau tidak, itu Dia
orang yang tahu kebenaran, saudara. Orang yang sudah merenungkan kebenaran. Dan orang yang bersedia meninggalkan kejahatan. Camkan baik-baik. Saya mau katakan sebagai penutup, bahwa sudah terlalu lama Tuhan menanti-nantikan setiap kita untuk mengatakan, "Ya Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan." Mulai dari diriku sendiri, mulai dari rumah tangga, mulai dari studiku, mulai dari pekerjaanku. Tidak usah berpikir yang jauh-jauh untuk engkau diutus ke Afrika, ke kutub utara, kutub selatan, atau kemana, tempat yang jauh-jauh. Gak usah berpikir yang jauh-jauh. Cukup ke dalam diri kita dulu. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat benar-benar menarik kita dari zona nyaman kita, untuk kita benar-benar mau meninggalkan segala ketidakbenaran dan sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Kita adalah orang benar, sudah sepantasnya kita melakukan kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau sekali lagi kami belum mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman sudah dilepaskan, dan hamba percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan maksud Tuhan sampai terjadi dalam kehidupan kami. Seperti kata firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang benar, dan jikalau kami adalah orang-orang benar, kami akan meninggalkan segala kejahatan, segala ketidakbenaran yang masih ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami bisa mengenali hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau meninggalkannya. Dan kami berkomitmen untuk melakukan hanya kebenaran firman Allah. Bapa, hamba saat ini berdoa buat seluruh umat-Mu, buat seluruh jemaat Gereja KFT. Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu akan menyertai mereka, memenuhi kehidupan mereka. Tuhan, selama seminggu ini, seminggu ke depan ini, kiranya Engkau menyertai. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan, hamba percaya, biar jemaat Gereja KFT yang tidak terlalu banyak ini, Tuhan, akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sehingga meskipun sedikit, tapi sinarnya kelihatan terang benderang, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di wilayah kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, umat-Mu, Gereja KFT, untuk menjadi alat yang luar biasa. Saat yang juga berdoa, Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit secara jasmani. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kiranya sakit penyakit itu dilenyapkan, disingkirkan, pulihkan kembali, pulihkan metabolisme tubuhnya, urat syarafnya, ototnya, aliran darahnya, Engkau pulihkan, Tuhan. Semua cedera-cedera, semua bagian-bagian sakit, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami juga berdoa, Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mungkin ada di dalam persimpangan, ada dalam kebingungan. Tuhan, berikan kejelasan. Firman Tuhan mencelikkan kepada kebenaran. Firman Tuhan membuka jalan yang tertutup. Firman Tuhan menguatkan mereka yang lemah. Oh Tuhan, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi pemerintahan kami. Berdoa Tuhan, kami bersama-sama berdoa
memberikan hikmat, marifat, akal budi kepada Bapak Presiden kami sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia ini, supaya setiap keputusan yang diambil, supaya semua kebijakan-kebijakan yang diambil, semuanya atas kehendak-Mu saja. Tuhan, berikan kemampuan dia secara khusus, apalagi di dalam masa-masa menghadapi masa yang sulit saat ini. Tuhan mampukan dia. Kami berdoa Tuhan buat Wakil Presiden, para menteri, juga Tuhan aparat-aparat yang lain, instansi-instansi yang lain, kementerian-kementerian, dan sampai pemerintahan yang paling bawah, RT. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan curahkan hikmat-Mu, roh yang takut akan Tuhan, agar mereka benar-benar melakukan hanya yang benar di mata Tuhan. Dan mampukan mereka untuk bersatu padu, bergandengan tangan, semakin erat, semakin kompak, semakin bersatu, untuk Indonesia ini keluar daripada krisis pandemi, dan untuk Indonesia ini bisa terus bergerak maju. Kami mematahkan, kami menghancurkan setiap siasat si jahat yang mau menggerogoti negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak mengizinkan segala kekacauan itu terjadi di Indonesia. Di dalam nama Yesus, Engkau menjaga negara ini Tuhan. Dari barat sampai ke timur, dari utara, selatan, setiap sudut-sudut negara ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjaganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan saudaraku di dalam Tuhan, saat ini arahkan mata hatimu di hadapan Dia untuk menerima berkat daripada Dia. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, sukacita dan kesetiaan daripada Roh Kudus, daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang akan benar-benar menghibur, menyertai, memampukan engkau melakukan kebenaran mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Dan saya sebelum mengakhiri, saya akan memberikan pengumuman untuk minggu yang akan datang saudaraku. Ya, sepertinya kita masih ibadah online ya, jadi saudara terus bantu doa agar proses penyelenggaraan ibadah online boleh semakin baik. Dan saudara berdoa juga untuk kami sebagai keluarga hamba Tuhan, sebagai pemimpin saudara. Doakan terus kami ya, karena kami punya tanggung jawab di dalam memimpin sidang Tuhan. Kami butuh dukungan doa ya. Nah, saudara terus juga berdoa bagi situasi kondisi di Indonesia ini, agar kita bisa keluar dari masa-masa sulit ini, agar Indonesia bisa kembali bangkit dan bisa menuju negara maju. Nah saudara, untuk keterangan saudara bisa untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, nanti saudara bisa lihat, kalau saudara di handphone saudara bisa lihat ada tanda arah ke bawah di sebelah kanan, saudara bisa klik dan ada keterangan di bawahnya. Kalau saudara menyaksikan lewat komputer, lewat PC, personal komputer atau lewat laptop, saudara bisa klik ada tulisan lebih banyak, saudara klik di situ dan saudara akan lihat deskripsinya. Saudara bisa dapatkan keterangan bagaimana caranya saudara memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Itu saja ibadah kita pada hari ini. Kiranya sekali lagi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.